Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai pulpektomi. Malam ini kita akan share tentang obturasi. Nanti dipersilakan kepada teman-teman semua untuk menyampaikan tentang obturasi ini. Ya, dipersilakan langsung aja. Ya, mau share? Silakan. Baik dokter, saya akan share screen. Izin share Oke, screen dokter. silakan. Udah cek dokter, udah masuk belum Oke, screen-nya? udah masuk semuanya, bagus. Oh. Jadi obturasi ini dilakukan tujuannya yaitu untuk memasukkan suatu bahan pengisi ke ruang pulpa yang sebelumnya diisi oleh jaringan pulpa untuk mencegah infeksi yang berulang, dan juga untuk menciptakan kerapatan yang sempurna sepanjang sistem saluran akar dari korona hingga ujung apex. Syarat untuk dilakukannya obturasi adalah apabila tidak ada keluhan yang dirasakan pasien dari gigi yang sedang dirawat, yaitu rasa sakit negatif, palpasi negatif, dan perkusi negatif. Dan juga saluran akar yang telah kering, tidak berbau, steril, dan tumpatan sementara tidak terbuka. Lalu lesi preapikal tidak berkembang, dan pada ronsen, MAC sudah sesuai dengan panjang kerja. Material yang dapat digunakan untuk obturasi ini adalah buta perca dengan semen saluran akar atau sealer atau root sealer. Lalu pengaplikasian semen saluran akar atau sealer menggunakan lentulo. Nah, fungsi sealer ini adalah sebagai antimikroba untuk mengisi celah antara bahan pengisi dengan dinding dentin bahan yang tadi, bahan buta perca itu, dan juga sebagai pelumas dan memberikan efek radiopak pada ronsen. Nah, teknik obturasi ini ada dua. Ada teknik kondensasi lateral yang pengisiannya diisi seperti ini dari lateral, dan yang ini dari teknik kondensasi vertikal, yaitu langsung dari atas sesuai dengan ini filing tersebut. Lalu obturasi yang kita dipilih yaitu obturasi teknik kondensasi lateral. Langkah-langkah obturasi dengan menggunakan teknik ini adalah master cone dipaskan pada saluran akar sesuai dengan panjang kerja. Lalu jika letak master cone sudah tepat di dalam saluran akar, cone tersebut dikeluarkan dan saluran akar akan dikeringkan kembali. Lalu campur semen saluran akar atau sealer tadi dan masukkan ke saluran akar dengan menggunakan lentulo dengan putaran searah jarum jam. Lalu ini dapat digunakan dengan mesin berkecepatan rendah, low speed, maupun tipe K yang diputar dengan tangan. Terus dapat juga menggunakan file untuk menggantikan lentulo menurut sumber ini, tetapi pemakaiannya berlawanan arah jarum jam. Nah, apabila menggunakan Maaf, saya stop dikit ya, Nak ya. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit untuk yang
obturasi penikonesis lateral. Nah, nanti untuk yang sealer nanti tolong dijelaskan agak detail sedikit, tapi ini saya lanjutkan tentang ini aja. Jadi prinsipnya gini, kalau Anda menggunakan master cone, kemudian diletakkan master cone dalam saluran akar, oke. Kemudian ini sudah sama, kurang lebih sama, cuma pada saat memasukkan sealer tadi, ini kan menggunakan low speed ya, pakai lem tulunya. Nah, tapi saya tidak menyarankan menggunakan low speed. Walaupun low speed, yang putaran itu akan cepat sekali dia. Itu tidak boleh. Kalau seandainya memang menggunakan lentulu yang dipasangkan alat rotary, disarankan menggunakan endomotor yang kecepatannya bisa diatur kurang lebih 250 rpm maksimal. Itu yang bisa saya pakai seperti itu. Kalau lebih dari itu, kita khawatir nanti terlalu cepat dan bisa patah nantinya. Jadi jangan menggunakan low speed. Itu berbahaya sekali. Kalau memang mau santai, pakai tangan aja. Pakai tangan aja dan putarnya searah dengan jarum jam. Ingat ya, kalau seandainya dia masalah jarum jam kenapa? Nah, nanti kalian coba lentulu punya di rumah ya, iseng-iseng nanti kalian pegang lentulunya, kemudian kalian coba putar. Putar lentulunya pelan-pelan dengan kayak gini nanti akan terasa, dia akan kerasa kayak kedorong kayak gitu. Jadi kalau berlawan jarum jam dia akan narik cairan itu. Nah, kapan kita tuh menggunakan uh, searah jarum jam sama berlawanan? Misalnya gini, kalau kita masukin oke, searah dengan jarum jam. Tapi kalau seandainya amit-amit misalnya ada kondisi tertentu, jarang sih, tapi mungkin aja terjadi, pada saat kalian mau silar, tiba-tiba pasien tiba merasakan sakit, kayak terekstrusi sedikit dari ujung apeknya itu. Nah, kalian bisa balik sedikit putarannya itu, dibalik aja untuk narik sisa itu bisa. Tapi memang itu jarang kita pakai sih, tapi memang ada bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau seandainya aja nih, misalnya aja lentulu tidak ada, lentulu memang susah didapat. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi saat ini lentulu sangat susah didapat. Yang ngejual cuma dari Despla aja, merek lain tuh nggak bisa. Ada berapa merek lain, tapi yang agak susah didapat memang. Nah, kalau emang nggak ada, kita bisa menggunakan tipe K, maksudnya itu K-file dia. K-file itu cara makainya beda dia. Jangan saran jam-jam tapi berlawanan agar cairan itu bisa masuk ke ujung, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kalian pakai itu pastikan ini dilihat ya. Coba Mbak ini kursornya digeser yang ada 2 mili itu, dibulatin. Oke, itu ada 2 mili ya. Saya cocer sedikit aja. Nah, kalau kalian lihat di sini ada yang 2 mili di sini. Kelihatan? Nah, oke. 2 mili di sini itu artinya jangan sampai terlalu ujung, tapi dari PK itu tarik 2 mili. Dan jangan sampai stuck ya. Kalau stuck bisa patah nanti. Tujuannya biar dia bisa sedang mungkin tapi efektif untuk memasukkan dan itu bisa aman. Gambarnya kayak gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan, Kak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, baik. Kalau gitu silakan dilanjutkan lagi. Silakan dilanjutkan. Baik, jadi yang tadi kalau tangan tadi harusnya searah dengan jarum jam. Lalu apabila menggunakan yang selanjutnya yaitu 4 master cone dilapisi dengan semen saluran akar dengan hati-hati dimasukkan ke dalam saluran akar. Lalu ditarik sedikit 1 atau 2 kali, lalu masukkan kembali sampai panjang kerja. Yang selanjutnya master cone ditekan dengan spreader sampai rapat ke dinding saluran akar dan ditekan ke arah apex sampai 1 hingga 2 mm lebih pendek dari panjang kerja. Lalu diputar ke kiri dan ke kanan, keluarkan dari saluran akar. Selanjutnya untuk membebaskan spreader, waktu akan dikeluarkan, putar spreader bolak-balik sepanjang sumbunya. Setelah dikeluarkan, masukkan segera kon aksesori ke saluran akar, masukkan kembali spreader untuk menekan kon aksesori. Ulangi tahap ini sampai spreader tidak dapat masuk ke orifice. Lalu potong kelebihan guta perca dengan plugger yang ujungnya dipanaskan. Kemudian
Dilakukan kondensasi dengan plugger sampai 1 hingga 2 milimeter ke arah apex. Jarak pemotongan ini bertujuan untuk memberikan ruang untuk penempatan basis di atas duta perca. Lalu Stop dulu nak, nggak apa-apa, back dulu nak, saya jelaskan sedikit ya. Oke. Nah, jadi gini, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Saya mau nanya dulu nih, teman-teman di sini. Beda spreader sama plugger apa? Spreader apa, plugger apa? Oke, spreader dulu. Spreader itu ujungnya tajam atau tumpul? tajam, dokter. Tajam ya, oke. Kalau plugger, ujungnya tajam atau tumpul? Tumpul. Oke, baik. Nah, jadi udah tahu gambarannya ya. Kalau untuk spreader di sini, kita tuh kan prinsipnya adalah kondensasi lateral. Nah, sepanjang kalian tahu kondensasi lateral itu ditekan ke samping nggak? Kalian tekan, gitu. Atau enggak? Ditekan ke samping, dokter, ke lateran. Ditekankah atau tidak usah? Tekan ke dinding dentin, dok. Ada pendapat lain? Ditekan ke dinding dentin, dok, supaya padat. Oke, baik. Nah, jadi gini, prinsip dari kondensasi lateral adalah memang dia menekan ke arah samping, ya, namanya kondensasi lateral. Tapi dalam penggunaannya realnya, kalian tahu kan dia bentuknya tajam ya, dan dia ada taper seperti ini. Ada taper seperti ini ya. Nah, taper di sini menggambarkan bahwa dia itu pada saat penggunaannya agak berbeda. Kalau kita masukkan filenya, ini apa filenya, kemudian kita tekan ke arah samping kayak gini, yang terjadi kalau sudah banyak dia akan void di dalam itu, ada celah justru, jelek jadi nggak bagus. Nah, cara makainya gimana? Cara makainya simple sekali. Kalian tuh cuma satu titik aja. Bentar, saya matiin aja nih ya, kayak saya mau matiin backgroundnya dulu ya. Ini lebih jelas, bentar. Oke, baik. Terangnya lumayan ya di sini ya. Oke. Nah, cara makainya itu gini. Kalau seandainya kita tekan, kemudian tekan samping kayak gini, justru nanti bisa jadi void ininya. Ada void, justru void itu ada kayak celah dalamnya ini. Tapi cara makainya itu simple sekali. Ingetin titiknya. Misalnya dari pinggir sebelah sini. Nah, di situ ya. Nah, cara makainya masukin dulu, udah masukin. Oke, kemudian masukin anggapnya spreader ya. Masukin dari pinggir. Nah, pada saat bentuknya taper kayak gini, dia akan menekan sendiri ke samping. Itulah namanya kondisi lateral. Dia menekan ke arah samping, gitu menekan ke arah samping, tapi tanpa kita menekan. Nah, kemudian dari samping sini satu titik di pinggir ya, sudah ambil satu, masukin aksesoris, titiknya sama, dia akan geser sedikit lagi. Nah, nanti kalau kalian boleh coba pakai bulpen, 3 bulpen ya, kemudian ada bulpen, dimasukin aja, nanti pada saat ada bulpen tajam dia akan geser sedikit ya, dikit-dikit ya. Dan makin lama makin pendek dia dalam ini. Pendek, nanti padat dalamnya itu. Itu paham sampai di sini, Nak? Oke. Prinsipnya adalah spreader itu tajam, pada saat kita masukin dia akan otomatis menggeser. Mirip kayak masukin sesuatu yang tajam dia menggeser sendiri ya. Nah, kemudian kalau sudah padat kita potong. Di sini udah bagus banget dia menggunakan plugger. Nah, cara pakai plugger simpel sekali. Plugger dibakar. Dibakarnya pakai apa? Kalau pakai biasanya bakarnya pakai apa? Pakai Bunsen. Bunsen spiritus ya, Bunsen. Kalau kalian cari Bunsen sebenarnya bukan lampu spiritus, beda lagi. Bunsen itu sebenarnya pakai gas paling aslinya itu. Nah, kalau saya punya saran ke kalian, kita kan cari yang efektif dan efisien, ya kan? Nah, kalau yang saya pakai itu biasanya kalau pakai spiritus terus saya itu agak dekat, saya pribadi saya dekat sama spiritus, apa yang senggol atau apa kebakar gitu kan, wah itu lumayan gitu. Nah, kalau saya sendiri pakainya
pakai yang tahu korek api gas, tapi gasnya keluar kayak las ujungnya. Torch Kebetulan ya, nggak ada. Dok? Hah? Torch api itu ya, Dok? Ya torch, ya torch, ya torch ya. Korek api torch. Saya belinya itu yang di ini ada di S Hardware, yang PSX ya, ada di sana. Ada jualannya kalau korek api torch. Nah kalau Yang seandainya kalian beli di gas dia gitu. bisa nggak? Bisa, cuma kadang-kadang setahun udah rusak biasanya. Tapi kalau yang beli di S Hardware itu ada satu khusus, dia tidak akan rusak. Saya makanya ada yang punya saya itu udah dari saya ke Palembang sampai sekarang kayaknya masih ada, masih awet di Hermina 1 itu. Kemudian saya beli banyak, putus barangnya kemudian ada lagi. Nah, kalau saran saya pakai yang sejenis itu aja, terserah. Tapi kalau kalian beli di JM, itu hati-hati kadang-kadang tabungnya sudah mulai setahun udah rusak biasanya. Nah, belum kayak gitu. Intinya pakai torch kalau saya. Silakan cari sendiri. Nah, begitu pakai torch itu panas dia. Kemudian pakai udah panas kayak gitu, merah, hati-hati jangan sampai kena pasien. Teknik saya kalau seandainya biar kita jangan sampai kena pipi pasien atau yang lainnya, tangannya kalau kalian latih ya. Satu ada yang apa ngejaga restnya, satunya ada ngejagain ini. Jangan kena pipinya gerak atau apa. Jadi kalau emang gerak pun tangan kalian kena kena yang panas pun nggak apa-apa kan pakai handphone nggak apa-apa nggak masalah. Jagain intinya baru patahin. Nah matanya kayak gini, misalnya orifice ya. Enak banget gigi bawah, gigi belakang posterior. Ini orifice-nya, nggak orifice-nya. Maksud kayak gini, kemudian gerakan kayak gini, tek, tek. Terus lepas sendiri, tek, langsung naik di sini biasanya. Itu ya. Kalian bisa pakai itu. Atau kalau memang kalian punya suatu nanti punya rezeki gitu, pakai gutta percha cutter juga boleh juga. Cuma kalau gutta percha cutter terus terang saya juga nggak nyaman. Kalau nyaman banget justru pakai yang elektronik plugger, jadi kayak plugger kayak gitu, tapi dipanasin pakai elektronik gitu, bunyi tit, pakai pencetan tit, itu sama aja makanya, tapi ujungnya langsung panas, itu juga boleh. Kemudian kalau seandainya pakai instrumen lain gimana, kayak eksavator dipanaskan, sebenarnya sih sah-sah aja kalau pakai apa terserah. Cuma kalau dalam teori itu menggunakan plugger yang dipanaskan, itu aja. Yang penting kalian tahu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, inilah tertera dalam buku itu yang tertera dalam buku. Kemudian ini ada yang dipotong 1-2 mili ke arah apex. Kenapa alasannya? Selain dia penempatan basis ada lagi nggak yang lain? Ini kus gigi anterior ya posterior serata dengan orifice sih. Kalau yang ini kenapa ada tujuan lain nggak? Ada temannya dibantu boleh? Ada? Penting ini? Adakah? Agar tidak overfilling, Dok. Overfilling. Yang lain ada? Yang lain nggak? Yang lain lagi coba. Supaya lebih padat, dokter. Bukan, ada lagi konsepnya. Oke, baik. Kalau gitu saya share ya. Saya share sedikit. Nah, jadi gini, kalau seandainya ini gigi, nampak ya? Oke, anggap aja nampak nih. Nah, ini gigi, kemudian ini ada gini. Kemudian seperti ini dia. Oke. Anggap aja nanti mau di gutta percha nih, anggap gutta merah nih. Gutta percha diisi. Oke. Oke. Kemudian lanjut lagi di sini. Nah, biasanya kan gutta percha kan kurang lebih dipotong segini ya di balik sananya. Nah, kita potong, kita buang. Nah, kenapa dibuang sebelah sini? Ada alasan lain. Nah, alasannya nah ini maaf ini progres. Oke. Nah, jadi kelihatan di sini. Oke. Nah, jadi kalau untuk menghilangkannya itu dia ini harus dibawa ada bilang tuh dikurang dari 0,5 mili ya. Tapi simpelnya adalah kalau kalian lihat di sini ada yang namanya anatomi. Ukuran anatomi, ada jarak ini. Kelihatannya maksud saya ini ya. Lengkungan di sini di daerah servikal gigi warna kuning. Kebayang ya? Nah,
Kalau kalian di atas kuning ini motongnya, apalagi kalau kalian pakai itu berbahan dari zinc oxide eugenol, dia akan berubah warna gigi. Nah, jadi kalau memotong itu harus di bawah garis ini, garis vertikal ini ke bawah. Di sini kurang lebih. Nah, sehingga dengan kamu potong seperti itu, selain dia ada tempat untuk biar bisa pasang base-nya atau pakai linernya, ini juga bisa untuk pada labial itu tidak nampak nantinya dari sealernya itu. Jadi bukan karena butuh pecah tapi sealer juga. Ini biasanya jaga-jaga kalau seandainya tiba-tiba pasien nggak mau dipasang-pasang lah, nggak mau di-crown lah, atau apalah. Jadi tidaknya ini yang menjadi alasan utamanya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, mau cara ngelihatnya gimana kalau pada gigi? Ini kan gambar kan mudah ya cara ngelihatnya ya. Tapi kalau gigi gimana? Simple banget sebenarnya. Kalau kalian nyalakan lampu dental unit, berdasarkan kuling pelan-pelan, kan diturunkan pelan-pelan ke arah sini. Di sini kurang pelan, pelan di sini ya. Misalnya gini, ini dikurangi pelan, dikit. Nanti pada satu bagian dari kaca, kalian lihat kaca, dia tuh akan ada batas gelap, terang dan gelap. Terang kan artinya dari lampu yang itu terang ya, menembus gigi terang. Nanti kalau udah gelap, berarti ditutupi oleh gingiva. Nah, itulah batasnya. Simple. Kalau kalian lihat. Tapi kalau agak susah ngeliatnya, mudah lagi. Kalian ambil probe, insisal ke labial kira-kira berajatnya berapa, ingetin garisnya. Kalian bawa ke arah palatal atau ke arah labial, liatin batasnya segimana. Kurang lebih kayak gitu batasnya. Cara ngeliatnya kayak gitu. Ada yang bertanyakan sampai di sini? Paham? Paham ya, Nak ya? Oke, baik. Nah, jadi esensi kita sharing di sini adalah sharing esensinya. Kenapa sih harus gini? Kenapa sih harus kayak gitu? Jadi dengan harapan kalian itu tahu alasannya, alasannya seperti ini, kalian tuh bisa benar-benar tahu seperti apa kondisinya nanti. Oke. Oke, selamat datang yang baru join. Ini mohon maaf ya, tadi saya nggak ngelihat bahwa ada yang join, jadi mungkin nunggu lama. Oke. Silakan dilanjutkan lagi, ini saya hapus dulu. Oke, silakan. Lalu setelah diobturasi, dilakukan tumpatan sementara. Penumpatan sementara dilakukan dengan menggunakan teknik double seal, yaitu diaplikasikan GIC, kemudian letakkan kapas di atasnya ditumpah dengan batu patan sementara, Fletcher atau kapit. Setelah itu dilakukan ronsen terhadap hasil obturasi. Setelah ditumpah sementara, pasien akan dikontrol. Selanjutnya dilakukan kontrol setelah dilakukan perawatan saluran akan dengan menggunakan pemeriksaan subjektif, objektif, dan pemeriksaan radiografis. Pemeriksaan subjektif ini untuk melihat ada atau tidaknya keluhan pasien setelah dilakukan obturasi. Pemeriksaan objektif yaitu dilakukan palpasi, perkusi, serta tes mobilitas gigi, dan pemeriksaan radiografis yaitu untuk melihat keadaan periapikal pada gigi yang dirawat saluran akar. Lalu setelah itu restorasi itu tumpatan sementara itu dibongkar dan dilakukan restorasi akhir. Yaitu restorasi yang dipilih akan sesuai dengan kasus. Restorasi akhir yang dilakukan bisa menggunakan resin komposit atau restorasi pasak dan mahkota jaket. Terima kasih. Baik, ini kan sudah ada jelasan sedikit ya tentang obturasi. Nah, ada berapa basic yang kalian harus tahu, yaitu salah satunya mengenai sealer. Ada yang bisa jelasin nggak lebih spesifik tentang sealer ini? Silakan, macam-macam sealer, cara makainya bagaimana, indikasi, kontraindikasi, dan sebagainya, bisa? Kalau macam-macam sealer tuh Dok, berdasarkan yang saya baca, ada sealer dengan bahan dasar zinc oxide dan eugenol. Terus ada juga sealer dengan bahan dasar resin sintetik. Dan juga ada juga sealer dengan bahan dasar gutapercha atau natural resin atau keduanya, dokter. Seperti chloroform dan
Xylitol Hmm. yaitu gutapercha solvent. Itu mungkin kamu agak kecampur. Jangan solventnya dulu, jangan dulu. Coba fokus ke ini deh, sealernya dulu aja. Basisnya apa aja? Sel teori itu berbasis apa, berbasis apa, berbasis apa. Coba. Yang tadi sealer berbahan itu basis zinc oxide dan eugenol. Heeh. Tadi Indomethacin? sealer Indomethacin termasuk yang mana? Indomethacin. Indometas. Berbahan dasar obat, Dok. Oke, benar. Obatnya apa campurannya? Base-nya, powdernya apa, liquidnya apa? Untuk powdernya dexamethasone, kalau untuk liquidnya eugenol, Dok. Oke, baik. Ada yang lain mau ditambahkan? Ada juga yang berbahan dasar semen adhesif, Dok, BIC. Oh iya sih, oke baik. Saya jelaskan sedikit ya kalau kayak gitu ya. Jadi gini, cara melihatnya. Nanti kalian kan pada saat kerja atau nanti kerja di mana aja itu, pada saat nanti kalau udah dokter nanti, pada saat kalian itu melihat bahan yang ada di lemari obat atau yang disediakan nanti, apapun mereknya, kalian harus tahu pasti dulu itu berbasis apa sealernya. Jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah kombinasi. Itu bisa merepotkan kalian sendiri. Nah, jadi gini, yang umum dipakai itu adalah kalau dibilang tuh, pakai bahan apa? Oh, pakai Indomethacin. Oke, Indomethacin tuh isinya apa sih? Nah, benar tadi dexamethasone. Dexamethasone kan berarti kan steroid ya. Tapi bukan itu esensi basicnya. Jadi kayak bahan dasarnya. Bahan dasarnya tuh kalau zinc oxide dia. Udah basis zinc oxide. Ada zinc oksidanya ditambah bla 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 bla. Biar kalian juga sama isinya. Kemudian liquidnya apa tadi, Nak? Liquidnya? Liquidnya apa, Nak? Liquidnya apa? Indomethacin apa liquidnya? Ayo, ayo. Atau ada tugas? Ayo, Eugenol, ayo, Dok. ayo. Apa? Eugenol. Oke, eugenol. Ya, dia. Dicampur eugenol dia. Oke. Nah, kemudian zinc oxide eugenol ini efeknya kalau kena gigi dia bisa berubah warna. Nah, itu sampai gitu ya, zinc oxide eugenol. Oke, nanti saya kasih tahu kalau nanti modifikasi seperti apa. Tapi salah satunya adalah kalau zinc oxide eugenol ini kontak dengan berbasis resin, resinnya nggak akan beku. Resinnya kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian ada basis lain, ada tadi semen adhesif ya, salah satunya menggunakan GIC. Boleh nggak? Boleh-boleh aja zaman dulu. Cuma ada tantangan di sini. Kalau pakai GIC dia keras, repot sekali buangnya, repot kali juga masukinnya. Itu kalau pakai GIC itu ya agak deg-degan, saya sendiri sih nggak rekomendasi ya pakai GIC. Saya pernah nyoba kayak ngeri deh, jangan deh, jangan ngeri banget itu. Kalau udah masuk beku dalam, menangis lah itu nggak bisa diapa-apain. Ada juga berbasis MTA juga, dia setting juga sama. Cuma kalau MTA lebih bagus itu juga ngeri juga kalau masuk saluran akar. Jadi kalau yang kira setting cepat, hati-hati gitu. Nah, satu lagi ada juga yang umum dipakai, yaitu berbasis epoxy resin. Pernah dengar? Epoxy resin, misalnya AH+, AH26, H26, iya dok. dengar ya? Nah, oke. Berbasis resin ini, epoxy resin, itu bagus nggak? Ya, bagus. Itu gold standardnya. Itu yang saya pakai juga. Saya pakai AH+. Cuma, kalau pakai pakai berbasis epoxy resin ini, hati-hati. Kenapa? Dia tidak ada daya antibakteri, itu yang pertama. Ada sih cuma 24 jam pertama, tapi setelah itu dia akan inert dia. Lengket banget, kelebihan. Sekaligus pun kekurangannya. Kekurangannya kalau hanya mau di retreatment, udah pusing tuh. Susah banget menghilangkannya. Nanti saya bahasnya tentang retreatment. Nah, tapi kalau seandainya kayak Indomethacin, simple dia. Gitu, gambarnya kayak gitu, lebih simple dia untuk dibersihkan. Dan ada berbagai macam lagi sealer yang lain. Nah, kalian di sini adalah harus tahu dulu kira-kira yang mana sih yang kalian pakai, plus dan minusnya harus yakin dulu yang mana pakai. Kalau untuk EH plus epoxy saya tidak menyarankan kalau kalian belum benar-benar nguasain ataupun kalian tuh belum benar-benar yakin tidak akan di retreatment. Nah itu, kalau udah yakin itu nggak akan di retreatment lagi, maksudnya kalau bisa kerja semaksimal mungkin silahkan pakai.
gitu pakai A+. Gitu. Saya pun sama kalau misalnya pikiran ragu, mungkin saya ganti basisnya pakai apa yang lainnya gitu. Intinya kalian tahu dengan plus dan minus ini. Oh ya, sebagai gambaran nanti tolongnya pakai tugas aja ya nanti ya. Untuk sealer ini nanti kalian print screen aja, bukunya terserah. Print screen aja nanti kirim ke gabung yang kemarin tugasnya ya. Oke. Nah, tadi sempat dibahas tentang retreatment. Ya, amit-amit pada saat kalian nanti obturasi, tiba-tiba aja ada yang miss, misalnya gini, oh udah bagus nih, wah yakin udah bagus. Kalau disuruh ronsen kan, terus di ronsen, nah nggak nyampe ujung gitu kan, nah disuruh ulang gitu, misalnya gitu kan. Kalau pendidikan wajib ya, kalau dalam pendidikan tuh wajib harus bisa sampai bagus, nah kayak gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau pada kenyataan klinis itu tergantung relatif, kita pertimbangan dari dokter pembimbingnya. Ulang atau tidak. Tapi kalau dalam akademisi itu prinsipnya harus yang perfect itu belajar kayak gitu. Nah kalau seandainya aja kalian disuruh ini tolong diulang lagi ya, terus gimana? Ada yang tahu cara retreatment? Silakan. Ibaratnya kalau kalian main pedang-pedangan di sini kan perang-perangan gitu kan, kalian harus tahu juga dong. Oh ya, main racun-racunan perang-perangan gitu. Gimana sih membalik itu gitu? Ini kan memasukin nih. Sekarang mau narik nih gitu kan. Nah, cara ngebuangnya ada yang tahu? Silakan. Ayo nak, ayo nak, ayo, ayo, nggak apa-apa. Ayo, retreatment. Ayo, coba ini Mbak Nyimas coba. Ayo, nggak apa-apa. Setahunnya aja. Retreatmentnya dibongkar dulu dok tempatannya. Terus? Setelah itu apa namanya dibersihkan lagi isi silet, gutta perca dan segala sebagainya macamnya. Dibersihkan kembali. Kalau panjang kerjanya mengikuti yang sebelumnya ya dok. Oke, baik. Karena Cara ngambilnya. sama. Nah, cara ngambilnya gimana? Ngambil gula percanya. Amit-amit ya kalau disuruh ngambil, tiba-tiba suruh ambil, itu sangat susah. Bukan susah sih, tergantung tekniknya gitu. Tahu caranya? Pakai gliden dokter. Oke, gitu. Selain itu ada lagi nggak? Ada lagi? Rotary file dok. Gimana? Rotary file. Rotary file. Oke, bisa. Tapi ada jenisnya. Oke, nah, saya jelasin semua dulu ya. Nah, jadi gini aja. Secara basic, kalau misalnya untuk random retreatment ya, ini yang saya kelompokkan sendiri ya. Di buku nggak ada, tapi saya kelompokkan sendiri. Prinsipnya adalah pilih. Mau ngambil utuh, atau mau dihancurkan ngambilnya. Sesimpel itu mikirnya. Kalau saya sendiri kalau bisa ngambil utuh. Nah, cara ngambil utuh gimana? Prinsipnya adalah gimana caranya gutta perca itu seutuh mungkin ngambilnya. Nah, caranya kalian wajib punya headstrong file. Nanti beli ya. Wajib punya itu. Nah, jadi caranya itu gini. Ini ada headstrong file. Kemudian masukin ke samping. Nah, kemudian cara masukin bukan kayak gini, dia nggak bisa masuk lah. Tapi itu kayak puter-puter, gitu. Warnanya tergantung warnanya apa. Biasa warna merah, warna biru gitu kan, tergantung ukurannya. Pelan-pelan jangan masuk ini. Tapi jangan dipaksa ya. Kalau kalian harus punya feel, jangan memaksa. Pikir udah cukup keras, coba tarik, tak gitu paksa dikit narik ke atas. Kalau kalian beruntung, semua itu akan ngikut ke arah sini. Tiba-tiba gutta percaya muncul kayak gini, tak gitu keluar kayak gini. Nah, baru pakai pinset ambil. Selesai gitu. Sesimpel itu. Coba lagi kalau enggak. Itu biasanya kalau kita menggunakan sealernya yang nggak beku, yaitu misalnya contohnya pakai Invitation. Makanya saya bilang pakai Invitation aja itu lebih mudah dibongkar gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa memungkinkan, ada teknik itu dihancurkan. Hancur tadi benar dia pakai yang gas Glidden drill tadi ya. Cuma gas Glidden drill kelemahannya bukan kelemahan gas Glidden drill aja sih, tapi semuanya. Kalau hancurkan itu benar-benar hancur. Nah, dan harus pakai solvent. Kalau hancur itu bukan hanya sekedar hancur, tapi tanpa solvent harus pakai solvent, pelarut, solvent. Nah, kalian pakainya pertama pakai, ada yang tahu nggak pakai apa ya? Solvent pakai apa nak? Larutnya pakai apa? Menurut gula percaya tadi ini coba. Tadi disebut nih sama
Nah, adik nih. Adik Nabila tadi sebut pakai apa solvennya, Mbak? Hmm, pakai Oke, coba dibantu Indri, coba Indri. Mas Ayu Indri coba. Indri? Untuk ngambil Guta Percanya ya, Dok? Iya. Coba gimana? Bener nggak, Dok, kalau pakai Guta Perca remove? Oke, baik. Dia pakai Guta Perca removal itu adalah ininya, instrumennya atau alatnya. Nah, coba kalau pakai yang ini, solvent atau pelarutnya. Ada nggak coba? Pelarutnya pakai apa? kloroform dong. Boleh, sip. Selain kloroform apa lagi? Siliohen calpitol. Oke, selain itu apa lagi, Nak? Kloroperca. Tapi ada yang lain? Ada yang lain, Nak? Euperca dong. Hah? Apa? Euperca bukan ya, Dok? Eukaliptus nggak? Ini. Benar, eukaliptus? Ya. Ini, Dok. Oke. Terus ada lagi? Ada oil-oilan nggak di sana? Coba ini, Mbak Rini coba. Oil apa ada? Mbak Rini Messi Putri. Kalau natrium hipoklorit, Dok? Oke, baik. Intinya pakai bahan irigasi ya. Oke, baik. Saya jelasin semua dulu. Nah, biar kalian tuh tidak bingung pada saat nanti kalian kerja ya. Ini kan ada satu kayak gambaran ya. Kalian tuh kita kembali ke konsep kita prinsipnya adalah cepat, singkat, dan itu tepat. Intinya kita jangan mau nyampein diri prinsipnya. Nah, kalian harus membagi itu bahan yang bisa dipakai untuk treatment sama yang enggak. Prinsipnya adalah kita hancurkan tadi kan. Prinsipnya kita ngambil utuh nggak bisa kita hancurkan. Nah, kita pakai solvent dulu. Solvent ini pakai itu yang pertama chloroform. Oke, chloroform tapi terusan saya nggak mau pakai itu agak toksik dan itu agak bau sih. Chloroform boleh. Kemudian ada juga jenis yang lain, yaitu ada yang di produk khusus misalnya untuk treatment misalnya dari merek Densplay silahkan dibaca. Tapi yang umum dipakai dan ditemukan adalah namanya eucalyptus oil. Tahu nggak eucalyptus oil itu apa? Minyak kayu putih, dokter. Minyak kayu putih. Yang minyak kayu putih. Nah, itu minyak kayu putih. Satu lagi, ada yang bilang itu orange oil. Orange oil itu ada yang tahu? Nah, gini. Kalau pakai minyak kayu putih eucalyptus oil bisa pakai itu. Saya pun dulu pakai itu juga. Cara makainya tuh kalian cari dulu minyak kayu putih yang kira-kira bagus gitu. Dan ini harus penting ya kalau untuk ke psikologis pasien. Kasih tahu dulu. Ibu, saya mau pakai eucalyptus oil. Eucalyptus oil itu adalah minyak kayu putih untuk ngancurin Guta Percanya. Prinsipnya kayak gitu ya. Jangan kalian tiba-tiba pakai aja, jangan. Itu nanti bilang, dokternya istilahnya kalau bahasa Palembang itu maca-maca itu jangan, harus dijelasin dulu itu emang ada ilmu di sana. Nanti bilang, ini pakai ini ya, pakai minyak putih itu kayak bersih sepatu gitu. Jangan kayak gitu. Jadi harus benar-benar yakin bahwa itu emang ada teorinya di sana. Jelasin dulu di depan. Nah, kemudian ataupun pakai orange oil. Orange oil itu yang minyak jeruk. Yang saya tahu itu ada jual juga di berapa kayak di Cobra itu ada juga orange oil. Ini sebenarnya kalau kalian punya kayak apa aromaterapi yang ada orange oilnya benar-benar original itu ya nggak apa-apa juga sih, sama aja sih baunya, bisa dipakai juga. Kenapa bisa dipakai? Karena kalau kalian nanti iseng ya tetesin aja minyak kayu putih pun orange oil ke Guta Perca yang utuh dia tuh akan larut dia, emang lembut jadinya. Itulah penyebabnya harus menggunakan itu.
Nah, dan itu satu lagi kalau pakai yang minyak-minyakan kayak gitu dia tidak, insya Allah nggak toksik. Dan kalau misalnya ketetes ke pasien pun masih bisa diterima dia. Tapi kalau yang kloroform dan sebagainya itu agak susah, kecuali kalau yang bermerek itu juga boleh. Nah, kemudian cara makainya kalian tetesin sedikit aja di bagian atas dari pop chamber itu, tunggu sebentar, ditunggu dulu, sudah agak lembut, baru hancurkan. Nah, hancurkannya terserah kalian, mulai pakai grit season drill, walaupun saya sendiri agak kurang kecil ya, dan aku saya deg-degan kalau grit season takut patah. Kalau kalian memang bisa memungkinkan menggunakan file yang khusus untuk Gutta Percha removal, ada mereknya, itu juga boleh dipakai. Tapi kalau nggak ada, ya bisa pakai yang file-file yang lain juga bisa dicoba dulu, bisa pakai, kalau misalnya kalian nggak punya strong file juga boleh, atau apa yang lain boleh. Prinsipnya cuma satu caranya, masukin ke dalam salurannya, kemudian tarik keluar ke ini, gosok keluar gitu biasanya, kayak kalian ngerok kayak gitu, kayak gini. Gitu prinsipnya ya. Dengan itu harapannya bisa keluar dia. Nah, kemudian setelah dia bersih gitu kan, harapan bersih, barulah dipreparasi seperti biasa. Nah, kalau ditanya tadi Mbak Messi cerita ya, pakai sodium hipoklorit bisa nggak gitu? Itu nggak bisa, dia nggak mempan. Jadi kalau misalnya kalian bisa membedakan namanya oil base sama water base. Water base sama larutnya air juga itu insya Allah bisa larut dan hilang. Jadi kayak kemarin kita cerita ya, kalau kita pakai medikamen kan saya pengennya kan water base ya, bisa larut oleh air ya. Nah, makanya saya lebih pilih itu dibandingkan oil base. Oil base susah, kalau air pun nggak bisa larut. Kalau NOCL kan dia kan bersifat polar kan, misalnya water base ya. Jadi dia efektif kalau untuk yang bersifat air. Jadi kalau untuk dia Gutta Percha dia nggak bisa. Nah, kapan digunakan NOCL? Digunakan pada saat dia itu setelah Gutta Percha tadi keambil, kita persiapan untuk melakukan preparasi ulang lagi, itu baru pakai NaOCl-nya dan lakukan seperti biasa. Gambarnya kayak gitu ya, Nak ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan tanyalah. Ini penting nih, jadi kalian paham dulu, karena amin-amin kalau kejadian harus tiba-tiba suruh ambil lagi, jangan panik, biasa aja maksudnya gitu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Udah jelas semua? Dokter izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Tadi dokter menyebutkan saat retreatment dilakukan pengambilan Gutta Percha, setelah itu dilakukan preparasi. Nah, preparasinya mengulang lagi seperti preparasi saluran akar atau bagaimana ya, dokter? Oke, baik. Kalau untuk preparasi saluran akar ini, prinsipnya adalah dia mengulang dari awal seperti kalian preparasi biasa seperti itu. Karena kalau seandainya kalian tidak diulang, takutnya kan dinding-dindingnya kan jadi kotor ya. Nah, kotornya tetap nggak bisa kalian bisa untuk treatment selanjutnya. Jadi anggap aja begitu sudah diambil Gutta Perchanya, kalian kembali ke posisi yang nol, posisi awal. Jadi begitu posisi awal bisa siap-siap untuk kalian reparasi seperti biasa. Jadi mindsetnya itu kayak biasa, tapi jangan kaget nanti Mbak Cindy, nanti pada saat reparasinya itu nanti loh kok masih ada Gutta Percha keluar dikit ya, Gutta Percha keluar dikit lah, itu nggak apa-apa, itu hal yang biasa pada saat itu dilakukan seperti itu. Itu nggak apa-apa. Sampai di sini ada yang bertanya lagi Mbak Cindy? Ada yang kurang jelas? Silakan. Sudah jelas, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, baik. Jadi kalau kalian nanti itu tidak apa-apa. Jadi misalnya kalian lakukan kayak preparasi biasa, tapi ada momen-momen yang kalian cukup membuat kalian itu seperti apa ya, kok bingung ya, misalnya gini, kalian sudah membuangnya, kalian mau siap-siap untuk PSA kayak biasa ya, tapi ternyata dia mentok misalnya seperti itu, terjadi latch atau yang lainnya, itu salah satu tantangan dari kalau kita retreatment. Memang resiko dan konsekuensinya adalah dia itu tidak bisa kita lakukan semudah seperti kita awal. Makanya kalau bisa berharap banget ya jangan sampai ada retreatment di sana. Sampai sini ada lagi Mbak ini ya, Mbak Cindy jelas ya Mbak Cindy ya berarti ya? Sudah jelas, dokter. Oke, baik. Silakan bila ada yang lainnya mau bertanya silakan boleh. Maaf dokter, izin bertanya dok.
Ya, silakan. Tadi kalau yang retreatment kan bisa ambil utuh atau dihancurkan, dokter. Terus kalau dihancurkan, dia bisa pakai gas gliden, tapi terlalu kecil kan, dok. Jadi selain gas gliden tadi apa, dokter? Oke, selain gas gliden drill, kalian bisa pakai file biasa kayak Hezrom file bisa kalau pakai manual tangan, atau kalau kalian pakai yang file khusus bisa pakai yang rotary, itu ada file khusus untuk retreatment. Ada di tiap merek tuh punya dia. Cuma prinsipnya sama sih sebenarnya, itu menghancurkan aja. Nah, tapi ada juga saya lupa mereknya kalau nggak salah dari yang saya pakai itu dari Mani kalau nggak salah. MANY itu Mani itu dari buatan Jepang kalau nggak salah. Dia beda di benang lainnya. Dia tidak menghancurkan loh. Dia tuh tekniknya mirip kayak dia tuh mirip-miripnya tekniknya kayak kita pakai Hezrom file. Jadi pada saat itu membelit dia, membelit guta percanya, ditahan kemudian tarik. Nah itu, tapi hampir semua itu menghancurkan kecuali yang merek satu itu. Jadi prinsipnya yang kalau yang lain boleh pakai. Jadi gini, kamu boleh pakai apapun yang kamu suka, asalkan itu keambil. Nah, sesimpel itu. Baik, dok. Oke. Terus itu dokter, kan dia pakai soften kan, dok? Soften, ya. Pakai eukaliptus kan, dok, minyak kan, dokter? Ya, Itu minyak kalau ya. kita mau dilakukan PSA lagi, dok, harus sampai bersih nggak, dok? Bersihin eukaliptusnya yang ada di saluran. Oh iya. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Itu kan, oke, ini pertanyaan bagus banget ya. Dia pakainya kan ada oil base ya kan, dan kita pakai water base, pakai NaCl. Kadang-kadang kan dia kan tidak bisa ini kan, tidak bisa jadinya kok nggak bisa larut-larut atau gimana gitu ya. Nah, terus caranya gimana? Caranya itu gini. Ada berapa caranya? Yaitu prinsipnya adalah dia itu bisa terlarut. Kalian bisa pakai yang sistemnya itu pakai yang deterjen, tanda kutip deterjen ya, sistem deterjen, atau sistem yang diencerkan, kemudian diikat, ditarik, itu juga bisa. Nah, tapi kalau dalam tindakannya yang saya biasa lakukan, saya pakai sistem tanda kutip deterjen dia. Caranya gimana? Kalian tahu ini mereknya Minoset? Nah, baru saya pakai itu. Minoset tahu kan? Ada deterjennya, tahu nggak itu ada deterjennya? Nah, kocok gitu kan? Oh, licin kayak ini ada sabun-sabun sedikit kan? Nah, saya bisa pakai itu. Dikasih pakai itu nanti diikat sendiri. Atau kalau kalian memang pada saat ini dicoba dulu aja tanpa larutan, maksudnya tanpa apa-apa, karena pada beberapa kondisi pada saat kalian menggunakan etagel, kemudian kalian irigasi dan kalian preparasi, dia otomatis terkerok sendiri dan pada saat irigasi hilang sendiri gitu. Nah, satu lagi yang diikat kalian bisa campur dengan menggunakan alkohol 95% atau 99%. Alkohol ini ya etanol ya. Jangan pernah pakai metanol tapi etanol. Itu bisa digunakan, dan etanol ini juga bisa menggunakan misalnya gini. Kalian menggunakan silernya menggunakan zinc oxide egenol tadi kan ada egenolnya. Sedangkan kalau kalian menggunakan nambel ataupun pasak nanti semennya pakai yang ada yang sistemnya resin. Nah, sedangkan ini harus hilang kan minyaknya ini kan. Nah, kalian bisa menggunakan alkohol tadi. Irigasi sedikit, larut semuanya. Kemudian alkohol kan ngikat minyak ya. Irigasi keluar, kemudian baru dilanjutkan kayak gitu. Pure alkohol 70% ya, dokter? Bukan, 95% atau 99%. Paling tinggi kalau nggak salah bisa dapat 95%. Ada kok jualannya etanol. Baik. Kalau kalian beli itu bisa beli di gimana ya? Kalau baby shop dalam Merdeka tuh ada tuh 95%. Itu bisa ngelarutin dan yakinkan bahwa itu benar-benar ini ya etanol ya. Itu lebih aman. Kalau saya sendiri kalau memang kadang-kadang memang masuk ke sistem badan, takutnya kalau ada apa-apa, kalian cari aja yang etanol yang food grade misalnya, itu juga boleh juga. Dari corn ya, dari jagung, aman. Tapi kalau untuk yang etanol biasa itu jangan ya, kalau misalnya kayak alkohol yang antiseptik itu jangan. Kadang-kadang dicampur sama metanol itu toksik untuk badan. Jadi kalau harus benar-benar wise. Kalian baca sendiri ya tentang alkohol itu ya. Kadang-kadang alkohol yang dijual itu ada menggunakan metanol. Metanol kalau seandainya kesentuh badan jadi apa?
dia menjadi aldehid, aldehid menjadi formaldehid, dia akan berubah menjadi toksik dan resiko menjadi kanker dia. Jadi tolong hati-hati nanti. Yang paling aman cari yang food grade, yang food grade. Oke. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Silakan. Izin bertanya, dokter. Oh iya, silakan. Dok, tadi kan habis dia di retreatment itu langsung diobturasi lagi atau dikasih medikamen dulu, dok? Terima kasih. Oke, baik. Coba ulang lagi, mohon maaf, Mbak. Jadi kan habis kita retreatment tadi, dok, itu kan langsung diobturasi lagi atau kita beri medikamen dulu, dok? Oke, baik. Intinya ada perawatan tambah sementara untuk berikutnya ya. Nah, jadi gini. Iya, dokter. Kalau seandainya itu memang perawatan yang dilakukan oleh operator sebelumnya, artinya kan sudah lama tidak dilakukan, itu tidak boleh langsung diobturasi. Kalau langsung diobturasi, itu ada sisa bakteri. Ingat nggak bakterinya apa yang tahan terhadap kondisi yang tidak bergerak seperti itu, saluran akar? Tahu? Setelah dibunuh apa namanya? Coba Mbak Vicky coba. Saya tahu kayaknya. Tahu? Bakterinya kan, dokter? Ya, bakterinya apa? Staphylococcus, dokter. Oke, yang lain yang lebih tahan dibunuh, nggak bisa dibunuh, susah. Candida. Lebih dari itu. Ada nama itu Enterococcus fecalis, ingat nggak? Hampir semua Enterococcus fecalis ya. Itu susah dibunuh dia. Nah, cara bunuhnya ya di preparasi aja kayak biasa, kemudian medikamen kayak biasa, kemudian kunjung berikutnya. Nah, yang boleh langsung dioperasi kalau itu yang misalnya gini, kalian mau operasi. Pas ada CCC, tiba-tiba dibilangin nggak sampai ujung. Ya ulang gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Tarik aja semuanya, operasi lagi. Nggak apa-apa di hari yang sama. Tapi yakinkan jangan ada kontaminasi, itu boleh. Tapi kalau seandainya memang dia itu udah dilakukan oleh operator sebelumnya, entah kapan gitu, ya sebaiknya sih memang dilakukan medikamen dulu, preparasi ulang lagi. Karena itu ada item-itemnya biasanya. Kalau kalian lihat ya, kalau kita sealer yang lama tuh ada item-itemnya, itu isinya entah jamur, bakteri yang lainnya. Nggak boleh ya one visit ya. Itu nama kerjaan nantinya. Silakan, ada yang lain bertanya, silakan. Izin mengkonfirmasi, dok, berarti kalau setelah diobturasi itu sebaiknya di medikamen dulu tempat sementara, baru kunjungan sekali lagi baru direstorasi ulang, dok. Iya, jadi kalau misalnya itu nanti sebentar. Setelah itu dilakukan ini, intinya kalian harus preparasi dulu, preparasi kayak biasa, kemudian dilakukan obturasi kembali di waktu yang lain. Dan kalian evaluasi mirip kayak kalian itu mengurang dari awal lagi gitu. Jadi misalnya gini, misalnya kalian ada keluhan, misalnya gitu kan, ya tetap harus medikamen, seterusnya kayak gitu. Baik, dok. Lalu untuk kalau misalnya saat retreatment kan, dok, itu setelah di guta percanya diambil utuh atau dihancurkan kan dilakukan preparasi, dok, preparasi saluran akar ulang dari awal seperti biasa. Nah, itu perlu dilakukan panjang kerja ulang atau langsung menggunakan key file sama dengan key file yang sebelumnya dipakai pada saat perawatan pertama? Atau ada kemungkinan panjang kerjanya berubah begitu, dok? Oke, baik. Nah, kalau seandainya kalian retreatment itu gini, seorang melakukan retreatment pasti ada suatu tujuannya. Misal tujuannya pertama, misalnya pada saat dilihat Bronson, oh ini kayaknya nggak nyampe ujung nih gitu kan, atau nggak bagus nih gitu kan, kalau retreatment. Oke. Tapi kalau seandainya memang dia lakukan itu nggak nyampe ujung misalnya kayak gitu, ya udah otomatis kalian harus mencari panjang kerja yang baru. Panjang kerja yang baru, otomatis PK yang baru, semuanya baru. Jadi seperti kalian tuh gigi yang baru pada saat retreatment itu. Tapi namanya retreatment, oh ya satu prinsip retreatment ya. Namanya retreatment itu tidak ada yang tanda kutip ya bisa memastikan bahwa itu sembuh atau tidak. Pada saat retreatment itu kemungkinan langsung 50-50, kemungkinan separuh mungkin berhasil, separuh lagi enggak. Jadi harus dipastikan dulu, katakan pada pasiennya benar-benar dulu.
Ini retreatment pasti lebih susah, artinya tidak bisa diprediksi hasilnya. Walaupun dari awal kelihatan bagus, jangan pernah mengatakan bahwa itu ini pasti bisa, jangan pernah. Gitu ya. Ini kalau retreatment tuh repot. Nah, pada saat nanti yang paling susah tuh gini, nak. Pada saat awalnya kan misalnya dia kita PSA nih kayak biasa. Oke, dia karena retreatment kita tarik dulu gutta percayanya, kemudian pada saat kalian mengaksesnya, tiba-tiba sesuai dengan gutta percaya itu, misalnya pada saat kalian hitung matematikanya kan misalnya panjang 21. Pada saat dia gutta percaya nggak nyampe, mungkin 17 aja gitu, terus ada lesi kecil di ujungnya. Ada rekaman sakit misalnya gitu, tarik gutta percayanya keluar semua kemudian. Tapi pada saat kalian masukin filenya, tiba-tiba tetap mentok aja di tadi 17 tadi, nggak bisa masuk ke dalam. Nah, itu yang misalnya yang bikin repot itu biasanya. Caranya gimana? Nah, itu ada kemungkinan itu latch dan sebagainya. Caranya, nah ini, ada yang namanya, nanti silakan dibaca ya, tekniknya macam-macam. Salah satunya adalah, boleh nanti kalian baca sendiri. Ini agak kompleks. Ujungnya dibengkokin sedikit. Ujungnya pakai kuku, kita bengkok sedikit kayak gini. Udah bereksplorasi, tujuannya untuk mencari dia, mudah-mudahan dia nyangkut ke lubangnya itu. Misalnya lubangnya segini nih, gitu kan. Tapi karena dia dipreparasi segini, tapi ternyata ujungnya tuh segini. Gitu ada kayak stepnya. Kayak gini, misalnya. Saya gambarin ya. Saya share dulu, share. Oh ya, mohon maaf ini tolong dimatiin dulu share-nya. Share-nya, oke. Oke. Ini saya share sedikit, share whiteboard. Nah, misalnya ini gigi ya. Sini. Jadi tiba yang awalnya itu ada gutta percaya segini, misalnya. Terus gini. Oke. Bisa lebih lebar sedikit ya, kayak gini. Nah, kalian mau ngambil nih. Oke, kita ambil gutta percayanya. Ambil. Sudah ambil. Nah, pas sudah mau preparasi, kok pada saat preparasi kenapa dia tetap nggak bisa gitu. Tetap kalau masukkan file tuh mentoknya di sini tadi tetap di sini. Nggak bisa tembus. Sedangkan ini susah banget diakses. Nah, dia tuh mirip kayak gini gambarannya. Kalau udah kayak gitu repot sekali, dia tuh terlalu besar tapi dia dimana cuma titik kecil kayak gini. Gitu kalau kalian lihat penampang dari occlusal ya, dia tuh ada kayak besar kayak gini salurannya, tapi ternyata itu ada titik kecil yang bisa kalian masukin. Dan nyari masukin ke titik ini setengah mati, susah sekali. Mirip kalau kalian pakai tongkat jarak jauh masukin kunci ke lubang kuncinya, belum tentu masukkan ke kecil ini. Oleh sebab itu nyarinya pakai dibengkokin gitu. Itu yang biasa secara teori kayak gitu ya. Tapi kalau seandainya saya gimana? Nah, kalau saya kebenaran pakai yang rotary. Kalau saya tuh gini, selalu bilang kepada pasiennya, ini sudah tidak saya ujung, ada kemungkinan ini, kalau saya jelas pada pasien ya, ini nggak sampai ujung. Kalau pada saat kita preparasi belum tentu bisa sampai ujung. Jadi kalau seandainya sudah sampai ujung, berarti ada kemungkinan saya nggak bisa sama optimal, nggak apa-apa. Pada begitu pasiennya bilang, oke nggak apa-apa, oke, ada pasien udah mengerti satu. Kemudian akan saya bilang lagi, ini kalau seandainya beruntung, itu bisa kok tiba-tiba connect. Connect itu saya bisa masukin ini tiba-tiba. Dan sering terjadi, alhamdulillah, sering connect. Nah, caranya gimana? Kita preparasi aja kayak biasa. Nah, kemudian saya pakai filenya pakai Protapper ataupun sejenisnya. Ada juga yang pakai yang macam-macam lah pakai intinya pakai yang ada label taper. Saya preparasi kayak biasa aja, bersihkan dan tiba-tiba biasanya nanti connect sendiri. Gimana ceritanya gini. Pada saat dia tuh sejajar, dia ini ada taper ya, perbedaan taper tadi. Dia otomatis pada saat ini ujungnya akan connect ke sini sendiri. Tiba-tiba nanti panjangnya nambah, zek gitu. Nah, kalau udah nambah kayak gitu, berhenti dulu saya langsung pakai file kecil. Saya eksplorasi. Jadi dindingnya kan lurus, ini nggak ada lagi nih, nggak ada lagi jejak ini, dia akan lurus ke sini. Tapi pada saat ini keset, nah pada saat itulah ada file PK baru. PK inilah yang saya akan pakai yang baru. Yaitu untuk preparasi ulang. Nah, pada saat preparasi ulang, persis sama kayak ngulang dari awal lagi. Tidak apa-apa capek, tapi intinya kita pakai PK yang baru. Dan begitu sudah lakukan, biasanya saya bilang kepada pasiennya, ibu beruntung tiba-tiba aja connect sendiri dan dapat PK-nya kerjanya. Gitu prinsipnya.
Itu Nak. Jadi kalau misalnya itu jangan pernah dipastikan bahwa pasti berhasil. Nah, sekarang kunci dari kapan retreatment atau nggak retreatment. Ini sebenarnya sih kalau kalian memutuskan ini, kalau nanti di klinik ya, kalian biarkanlah itu dokternya aja yang memutuskan bahwa dia tuh mau di retreatment atau tidak. Nah, tapi gambarannya kita harus butuh wise, bijakan, dan memang itu butuh teori sama sedikit pengalaman juga. Prinsipnya, tapi ada prinsip yaitu gini, kalau gigi tersebut tidak ada apa-apa dan tidak dibutuhkan untuk apa-apa di kotak-atik, nggak usah di kotak-atik, walaupun dia tidak sampai ujung. Misalnya, ada gigi asimptomatik, lesi nggak ada lesi, sakit juga nggak, pasang nggak ngeluh apa-apa, dan dia tidak sampai ujung. Kita mau gigi kita mau lepas misalnya, kita mau restorasi dan nggak ada kepentingan apa-apa. Kita tahu itu nggak ideal ya, dan pasiennya tetap ngomong dia, misalnya gini, "Dok, kemarin tuh saya dikatakan operator B, ini tidak sampai ujung dok, katanya sebaiknya diulang ya dok ya." Ada trigger di sana kan, beda kalau pasien nggak tahu. Nah, kamu harus bijak ngomongnya kayak gini. Pas dilihat semua tuh, "Ada keluhan nggak? Ada sakit nggak? Semuanya ada nggak?" "Nggak." "Kalau kayak gini kalau ulang nggak kira-kira?" Kalau saran sendiri, nggak usah. Belum tentu pada saat kalian retreatment hasilnya lebih bagus. Kembali ke konsep bahwa retreatment adalah 50-50, 50% berhasil, 50% enggak. Jadi yang kita bilang bisa kayak gini, bila ada kondisi seperti ini, kita katakan pada pasien bahwa ini memang resiko endodontik. Bisa jadi tidak sempurna kerjanya itu hal yang biasa. Namun bila nggak ada keluhan, tidak usah diulang perawatannya, tapi harus kontrol per tahun. Gitu prinsipnya. Itu juga kalau misal kalian ya amit-amit tiba-tiba mendapatkan susah atau apapun itu gitu, rujukan dan sebagainya, kembali ke WISE itu. Dan tinggalkan nomor telepon ke pasiennya, kalau ada apa-apa hubungi. Cuma itu yang bisa dilakukan, yaitu evaluasi. Dan memang berhak untuk memegang ini pembimbing kalian aja. Jadi jangan kalian yang bilang, "Oh ini kayaknya evaluasi," jangan, biarlah pembimbingnya aja. Nah, inilah yang menjadi bisa dibilang itu responsibilitas seorang pembimbing, biar memutuskan itu di retreatment atau tidak. Termasuk kerjaan kalian juga. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti kerja sama saya, tunjukin aja. Sempurna nggak sempurna, saya lihat dulu, nanti kita evaluasi selanjutnya. Itu ada hitung-hitungannya. Sebenarnya sih kalau kalian dirunut lagi itu ada jurnalnya sih membahas itu, tapi itu kembali ke semua itu adalah keputusan dari pembimbing, biarin aja pembimbingnya yang memutuskan. Jadi nggak usah mikir kalian itu ya. Oke baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ada yang kurang jelas Mbak? Cukup jelas dokter, terima kasih. Iya sama-sama. Silakan. Ada yang lain kah? Selain dari Mbak Aisyah, silakan. Ya Mbak Aisyah, ada yang lain? Silakan. Ada? Atau ada teman-teman di sini yang lainnya yang mau bertanya boleh juga. Ada penasaran? Oke, baik. Silakan. Izin bertanya lagi dokter. Dok, kan kita ini kan sebagai pemula dok, bagaimana jika perawatan yang kita lakukan itu perforasi dok? Apa yang harus kita lakukan dok? Terima kasih dokter. Oke, baik. Namanya kalau untuk yang bisa bilang komplikasi dalam tindakan endodontik itu tetap ada. Dan itu memang salah satu risiko tindakan endodontik. Termasuk risiko terjadi flare up. Oh ya nanti ini ya, tolong baca, ini tugas baca aja. Kalian silakan baca tentang flare up. Biasanya kalau untuk perforasi dan sebagainya, baru ada muncul keluhan bila ada flare up. Tolong baca sendiri ya, itu jawabannya apa, catatan laksana seperti apa. Tapi anggap aja ini kita bilang terjadi perforasi ya. Nah gini, terjadi perforasi adalah sebenarnya itu iatrogenik ya. Maksud iatrogenik tahu ya intinya. Tapi ini semua kalian harus sampaikan di awal pada saat inform consent. Inform consent kalian harus sampaikan apa adanya. Itu kalau saya. Saya kan ada standar saya bilang. Ada kalau endodontik itu tentunya ada risiko dan konsekuensinya. Pertama risiko alergi, risiko iritasi, risiko sembuh dengan sembuh, termasuk risiko jarum atau valnya bisa patah di dalam. Dan termasuk di dalam itu ada sesuatu yang sesuatu yang mungkin terjadi misalnya kayak perforasi dan sebagainya. Biasanya ini kalau yang keenam saya tambahkan kalau memang dia berisiko ke arah sana, gitu kayak siklus dan sebagainya. Nah, dari semua ini kasih tahu dulu pasiennya dan silakan pasien nanya, bla 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 dia nanya jelaskan dulu di awal.
Jadi jangan pernah kalian namanya ngerjain suatu tindakan itu, sudah kejadian kalian baru ceritakan. Kalian pusing ngejelasinnya. Lebih enak dari awal, emang kalau ada resiko sampai di awal. Misalnya gini, resiko file patah, pasien akan nanya balik ini, "Duh, file patah ya, berarti ketinggalan dong, Dok." "Iya, emang ketinggalan." "Terus gimana dong?" Gitu kan, bisa kayak gitu. "Oh iya, Bu, kalau misalnya kalau kayak gini, berarti mengurangi resiko patah, bukan tidak mencegah ya, mengurangi resiko patah, kita akan pakai yang file yang baru." Gitu, misal kayak gitu. Misalnya kalau misalnya di tempat kerja nanti, misalnya kalian pakai yang endodontik yang file baru, misalnya gitu, akan ada tambahan beli filenya aja, misalnya berapa gitu, juga ada juga yang kayak gitu. Tapi itu kembali kepada operator gitu. Baiklah kalau misalnya kalian nanya gitu kan, "Kalau saya gimana kerjaan saya?" Nah, kalau saya akan saya bilang gitu kan, kalau terus terang misalnya ada file patah, iya gitu, kalau itu pakai yang pakai baru, ganti filenya aja. Atau di tempat saya kerja, saya pakai yang benar-benar pakai baru, tiap pasien tuh ada juga yang kayak gitu. Nah, jadi itu resiko aja karena saya nggak mau pusing-pusing soal itu. Nah, tapi kembali ke resiko tadi kalau udah sampai di awal itu aman. Nah, bila terjadi misal tadi kan perforasi, ya kan amit-amit tadi kan perforasi. Apa yang dilakukan? Biasanya perforasi yang terjadi ini mohon maaf ini kan karena pemula ya. Pemula yang mungkin terjadi adalah terjadinya perforasi pada saat access opening, tiba-tiba jebol dasar kamar pulpanya, benar nggak? Nah, ya mungkin itu ya, mungkin kayak gitu biasanya yang terjadi. Nah, jadi gini, ini gimana sih kalau itu terjadi? Nah, kalau terjadi sebenarnya tindakannya kembali ke prognosisnya langsung menjadi yang karena dia tindakannya menjadi yang kemungkinan karena buruk dia. Jadi kalau memang dia jebol, kita bisa tutup langsung. Kita pakai misalnya kalau ada MTA, pakai MTA. Cuma aplikasinya agak repot. Kalau kira-kira beresiko, kalau saya sih dengan kalian rujuk aja langsung. Rujuk ke ini apa, rujuk ke SPKG aja langsung kalau memang ini. Tapi kalau memang kalian bisa yakin bisa lakukannya, itu nggak apa-apa. Nah, prinsipnya yakin tuh gini, kalau kalian mau menutup perforasi, jangan sampai nutup orifice. Itu nama kerjaan. Itu sesimpel itu aja. Pakai MTA boleh, cuma harus tahu konsistensinya, cara makainya, dan jangan sampai nutup orifice. Nah, simpel itu. Kalau nggak ada MTA gimana? Pakai apa? Pakai JC bisa juga, cuma kadang-kadang JC itu kan beda biokompatibilitasnya, kadang-kadang mempan, kadang-kadang enggak. Tapi kalau untuk yang kecil kayaknya mungkin insya Allah masih bisa. Tapi kalau untuk yang besar kayaknya susah. Karena kenapa? Biokompatibilitas berhubungan dengan pH dan senyawa itu sendiri sih, gitu. Intinya bahan yang bisa dipakai untuk itu adalah bahan yang biokompatibilitas tinggi, yang kena tulang itu nggak apa-apa. Bisa dentin, entin, dan sebagainya. Nah, kalau sudah itu bisa ditutup, nggak apa kerjaan kayak biasa aja. Nah, tapi kalau misalnya perforasinya itu agak parah, ya otomatis dia akan proses jelek. Nah, satu lagi nih penting saya lupa. Itu yang pertama untuk treatment-nya. Untuk mendeteksinya gimana? Mendeteksinya simpel sebenarnya. Kalau kita lihat tuh gini, itu sudah tahu gigi itu nekrosis, tanpa masih ada darah kayak pulpa, itu ya biasanya perforasi. Tapi kita nggak bisa nilai seperti itu. Kita harus nilai secara objektif. Nah, kalau tekniknya kalian bisa menggunakan apec locator. Cara ngeceknya, simple. Pakai hook, kemudian satu jepitannya, ada jepitannya kayak jepitan kayak gitu ya, apec locator ya. Pakai menggunakan yang tajam, pakai spreader. Kalau nggak pakai spreader, kalau kita takut pakai probe. Cari titiknya, kemudian sentuhkan. Dan ini kan pakai handscone kan pasien. Kalau dia tuh di apec locator punya titik, itu berarti dia perforasi. Tapi kalau misalnya dia tuh tidak apa-apa, itu misalnya tidak responsif seperti itunya banget, itu ada kemungkinan tuh pulpa. Itu biasanya pada saat akses opening pulpa. Nah, akses opening kalian hati-hati banget, itu ada umur-umurnya. Kalau di atas umur 30 tahun, 35 tahun, ataupun dia pernah tambal, yang pop chamber-nya itu pendek, hati-hati, bisa miss kalian di sana. Itu hal yang biasa kayak gitu. Caranya gimana biar kalian tidak miss? Simple aja. Kalian itu kalau misalnya baru belajar kayak gitu, jangan malu-malu. Jangan malu tuh kayak gini. Ambil ronsennya, ambil bur. Sorry gini. Ini ronsen vertikal misalnya. Ini bur gitu kan. Tandain aja burnya nggak apa-apa. Jangan malu-malu kalian. Pakai spidol yang untuk orto itu ada kan ya. Yang itu pakai tandain aja. Nah, jadi kalau panduannya gitu nah itu jangan sampai jebol gitu aja. That's it, simple itu. Untuk panoramik juga nggak apa-apa ditandain kayak gitu aja, ditandain kayak gitu nggak apa-apa. Jangan malu-malu kalau misalnya kayak gitu. Nah juga pasien juga ini
kalau misalnya ada kayak gitu, "Saya tandain dulu ya Bu ya, biar hasilnya lebih detail." Nah, pasien tuh seneng kayak gituin. Ngomong aja misal, "Wah, kasih Bu luar biasa ya Bu ya, nggak kayak biasanya sulit banget." Ya nggak apa-apa, kalau ngomong aja kayak gitu nggak apa-apa. Kita coba ya pelan-pelan aja, santai aja, nah kayak gitu. Dia pasti nerima, kerjakan aja pelan-pelan, gitu. Kalau terjadi perforasi ya itu jangan sampai, tapi cara ngedeteknya kayak gitu. Nah, kalau untuk pembelajaran gimana? Kalau untuk pembelajaran, kalau pembimbingnya saya, itu agak repot. Kalau kalian dapat pembimbing saya, kalau seandainya terjadi perforasi, biasanya saya tuh ada komitmen pada saat akses opening. Saya bilang kayak gini, "Kalau akses opening nggak benar, dapat tugas. Kalau terjadi perforasi, dapat punishment. Punishment-nya mulai dari yang simple sih gitu, simple tuh misalnya gini, misalnya cuma ya salah sedikit aja pada saat dia kena dasar perupa, saya anggap itu error loh perforasi. Tugasnya ada punishment-nya. Punishment-nya suruh cari gigi gitu kan. Pasien itu OKAS itu suruh preparasi sampai benar gigi cabutan. Kenapa kayak gini? Gini ceritanya. Kalau sekali perforasi, insya Allah 2-3 kali pasien ganti, insya Allah perforasi lagi. Itu kejadian kakak kelas. Ada poin dari pengalaman saya. Jadi semenjak saat itu saya nggak akan melepaskan pasien, megang pasien lagi atau pasien sendiri sebelum dia benar-benar paham. Bimbingnya akan di depan saya kasih tahu langsung caranya makanya gimana. Ya, jadi dengan cara kayak gitu asesmennya insya Allah benar. Kenapa harus pakai tugas walaupun misal kurang besar gitu. Kadang-kadang saya bilang kasih tugas gitu. Tujuannya biar nanti pada saat kalian kerja tidak akan berulang. Nah, jadi pegang prinsip ya. Asesmen sekali perforasi akan tetap perforasi kalau nggak diperbaikin tekniknya. Karena sebenarnya itu menyangkut di feel aja sih, feel-nya belum benar ya jangan kasihan nanti. Kasihan pasien sendiri, sudah capek-capeknya pasien perforasi ulang lagi, nggak akan selesai ini. Gitu Nak ya. Ada bertanya kan sampai di sini Nak? Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Yang lainnya silakan, ada yang mau ditanyakan silakan. Tanya aja Nak kalau ada mau tanya, silakan. Ada? Teman-teman yang lain ada? Oke baik. Kalau seandainya nggak ada, sebentar lagi kita tutup ya. Namun sedikit pesan dari saya. Ini berarti diskusi kalian selesai ya sampai di sini. Nanti tugas sayang banget kalian sempat dikasih tugas ya. Jadi akan saya tanda tangan setelah dikasih tugas di sana. Tugasnya simple. Kalian tinggal ini aja cari bukunya, terserah buku apa aja, di print screen. Otomatis kan dibaca, nggak mungkin dibaca ya, itu di print screen, taruh di Word, kirim ke saya. Kirim ke grup aja biar bisa saling baca nantinya. Nah, gitu. Cuma itu aja, begitu itu habis itu tanda tangan. Kalau misalnya kadang-kadang ketimpa, kirim aja ke Koyum ya, nanti biar dia yang ngatur untuk kirim dokumennya. Tapi kalau tugas biarlah di grup aja biar bisa saling baca di sana. Kemudian setelah itu gini, pesan saya ke kalian untuk soal endodontik. Yang namanya endodontik itu adalah suatu tindakan yang tidak bisa digaransi. Suatu tindakan yang tidak diprediksi. Walaupun kalian itu skill kalian mumpuni juga, saya bilang tetap tidak bisa diprediksi. Kalau misalnya mohon maaf ya, misalnya saya ditanya gitu, saya ngerjain entah banyak sekali saya ngerjain endodontik, tapi kalau ditanya, dokter bisa nggak menjamin bahwa ini bisa sembuh PSA-nya, bagus hasil PSA-nya. Kalau ada yang nanya kayak gitu, saya bilang, saya menyerah, saya tidak berani model seperti itu. Karena pada dasarnya memang tidak boleh digaransi. Gitu. Jadi kan kalau kalian nanti kerja jangan kepedean, "Woi, bisa ini Bu, bisa ini Pak, tenang aja." Itu jangan pernah kayak gitu. Itu mirip kayak cabut, sombong kalau cabut itu sama kayak gitu juga. Itu nggak bisa diprediksi, itu konsep pertama. Kedua, kalian itu bisa lakukan yang tindakan baik, yaitu dengan cara kalian kerja sebaik mungkin, sedetail mungkin. Oke. Kemudian satu lagi adalah peka terhadap respon pasien, walaupun sedikit aja. Jadi sangat disarankan sekali kalau kalian memang untuk kerja profesional untuk tindakan endodontik, kalian harus meninggal nomor telepon. Memang ada yang sebagai dokter gigi tidak suka nomor telepon di-share ya, tapi kalau saran saya memang kalau kalian dokter gigi ya sebaiknya siapkan satu nomor yang harus bisa di-share untuk respon pasien di sana. Kemudian selanjutnya evaluasi. Evaluasi pekerjaan minimal sih kalau idealnya kan ada sedot kontrol, kemudian ronsen terus setelah berapa lama. Tapi kalau itu memang tidak memungkinkan, kalian harus bisa pintar-pintar untuk mengikat pasien itu.
Nah, gini kalau teknik saya pengen pasien itu datang 6 bulan lagi saya mau lihat endonya. Tapi kalau kita bilang, "Bu, nanti kontrol lagi ya Bu ya endodontiknya, saya mau lihat endodontiknya," misal kayak gitu. Biasanya pasien tersebut tidak mau seperti itu, kadang nggak datang-datang juga, kecil kemungkinannya. Yang saya simpel tuh kayak gini biasanya, "Ibu nanti kapan-kapan atau Bapak kapan-kapan kita check up lagi ya, rutin kurang lebih 6 bulan lagi, setahun lagi lah sekalian dilihat yang saya kerjain saat ini," misal kayak gitu. Hasilnya gimana. Nanti pakai ronsen ya tiap tahun. Nah, nanti dia akan sendiri paham maksud saya. Nah, kalau misalnya pasien keluar kota atau yang lainnya, kalian sampaikan juga tidak masalah, kalian bisa ronsen juga, kan sekarang kan enak kan ada Pramita dan sebagainya, kalian tinggal bikin surat konsulan dari WA kepada Pramita bla bla bla, tunjukin ke front office-nya, jadi serahkan email kalian, kirim ke email kalian bisa baca, itu juga tidak masalah juga. Jadi prinsipnya dengan kalian itu bisa melakukan sebaik mungkin, mudah-mudahan tindakan endodontik kalian itu bisa bisa dilakukan dan mohon banget bila itu terlalu sulit atau kira-kira itu beresiko tinggi, jangan dipaksakan untuk dikerjakan. Artinya kalau punya feel nih, oh kayaknya nggak bisa nih ya, jangan dipaksakan gitu. Atau kalau seandainya kalian tidak bisa selesai ini jangan coba-coba deh kasihan pasiennya. Tiba-tiba kalian langsung merujuk, kasihan dokter yang dirujuk gitu. Misalnya kayak misalnya tiba oh udah dirujuk ke SPKG misalnya nggak mau saya gitu kan. Tapi kalau yang dia kotak itu, susah sekali ngerjainnya itu ya jangan sampai itu terjadi. Gitu intinya repot nantinya. Nah, selain dari itu semua, saya yakin kalian tuh bisa murid endodontik, tenang aja, yang penting kalian tuh tenang pengerjaannya. Jangan buru-buru, tenang aja. Dan satu lagi rahasianya, yaitu kalau seandainya kalian yang endodontik, tangan kalian tuh jangan kayak gini ya. Pada teknik tangannya, jangan pernah kayak gini. Ini ada jarak yang pernah. Endodontik tuh semua itu kayak gini semua. Ngipet kayak gini semua. Mirip kalau kalian ngerjain nyuntik. Kayak gini harus kayak gini juga, nggak boleh kayak gini. Kenapa? Udah bisa stabil tangannya. Kalau tangan juga harus tenang juga, kalian harus berpikiran tenang. Kenapa? Kalau tenang itu instrumen kalian bisa tenang itu mantap, nggak ada tremor kayak gini. Gambar seperti itu semua ya, dan saya yakin kalian bisa. Oke, baik. Sebelum saya tutup, ada yang mau tanyakan atau untuk terakhir kalinya? Oke, nggak ada ya. Baik. Kalau gitu, saya tutup diskusi malam ini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Terima kasih banyak atas semangat kalian untuk belajar berbagi ilmu di sini. Saya berharap kedepannya kalian bisa bagus dalam pekerjaannya, pasien kalian berhasil semuanya, tidak ada komplain, amin-amin tidak ada komplain, dan kalian pada saat selesai mengerjakan masa puas dan bahagia. Oke, kurang lebih seperti itu. Selalu tetap semangat ya nak ya. Ya, sampai pamit dulu ya. Mohon maaf bila ada salah, ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Selamat istirahat. Dadah.